Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ainul dari Prodi Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelembagaan usaha peternakan. Pokok bahasan yang pertama yaitu tentang pengembangan koperasi perunggasan. Koperasi Produksi Beternak Unggas Jakarta atau biasa disebut KPPUJ merupakan koperasi produksi perunggasan yang tidak hanya bergerak di sektor budidaya tetapi juga pengadaan saprona, pemotongan ayam, dan pemasaran. Tugas utama koperasi ini adalah menciptakan iklim agar peternak dapat meraih keuntungan yang layak dan di sisi lain menjamin produk hasil peternakan dapat diperoleh konsumen dengan murah dan mudah. Ada beberapa faktor strategis dan penting yang berakumulasi dan menentukan keberhasilan suatu organisasi ekonomi. Yang pertama yaitu SDM yang berkualitas, kedua manajemen profesional, ketiga ketersediaan dana yang cukup, keempat jaringan yang luas, dan yang terakhir dukungan pemerintah yang kuat. Pokok bahasan yang kedua yaitu perbedaan koperasi tradisional dan koperasi baru. Ada beberapa aspek yang antara koperasi tradisional dan koperasi generasi baru. Aspek yang pertama yaitu transaksi pemasaran pelanggan, aspek yang kedua distribusi keuntungan pemodal, aspek yang ketiga kewajiban investasi pemilik, dan aspek yang terakhir hak suara anggota. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel yang telah disediakan. Bahasannya yang ketiga yaitu tentang agribisnis peternakan dengan pola kemitraan. Komoditas pertanian merupakan satu-satunya komoditas industri yang selama ini berada pada struktur pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna yaitu terdapat banyak produsen dan konsumen, sumber daya dengan mudah beralih pada usaha yang lebih menguntungkan, komoditas pertanian memiliki kesamaan bentuk dan kualitas, produsen memiliki akses yang sama terhadap teknologi, dan produsen mudah keluar masuk dalam industri. Di Amerika Serikat, pola kemitraan yang lebih dengan kontrak farming diterapkan sebagai strategi pengembangan pertanian sejak tahun 1990-an. Terdapat dua macam kontrak. Kontrak yang pertama yaitu kontrak pemasaran, adalah kesepakatan tertulis maupun lisan adalah antara kontraktor dan produsen menyangkut harga dan tempat penjualan suatu komoditas sebelum panen atau sebelum komoditas itu siap dipasarkan. Yang kedua yaitu kontrak produksi, merinci pada suplai input oleh kontraktor, kualitas dan kuantitas komoditas tertentu, dan jenis kompensasi yang diberikan kepada produsen barang yang dikerjakannya. Pengertian kemitraan usaha pertanian menurut PP nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan. Kemitraan adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah dan atau usaha besar disertai pembinaan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan saling memperkuat dan saling menguntungkan. Menurut Kementan nomor 940 tahun 1997 tentang pedoman kemitraan usaha pertanian, kemitraan usaha pertanian adalah kerjasama usaha antara perusahaan mitra dengan kelompok mitra di bidang usaha pertanian. Pola kemitraan. Pola inti plasma. Pola inti plasma merupakan hubungan kemitraan yang dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Pola subkontrak. Kelompok mitra memproduksi komponennya dibutuhkan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya. Pola dagang umum. Perusahaan mitra memasarkan hasil produk kelompok mitra. Pola keagenan. Kelompok mitra diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra. Pola KOA. Kelompok mitra menyediakan lahan, sarana, dan tenaga, sedangkan perusahaan mitra menyediakan modal atau sarana untuk membiayakan suatu komoditas pertanian. Manfaat kemitraan usaha pertanian bagi produsen. Yang pertama, stabilitas pendapatan, kedua, peningkatan efisiensi, yang ketiga, keamanan pasar, dan yang keempat, akses terhadap kapital lebih mudah. Sedangkan bagi perusahaan, yang pertama terjadi stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas suplai, yang kedua meningkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, yang ketiga menciptakan perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingan pasar, dan yang keempat memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan diversifikasi operasional perusahaan. Analisis usaha kemitraan. Untuk memelihara ayam 12.000 ekor, total biaya sebesar 72 juta. Peternak plasma mengeluarkan 2,55% untuk keperluan biaya tenaga kerja, gas dan listrik, sewa kandang dan peralatan dan sekam. Perusahaan inti mengeluarkan biaya sebesar 97,45% untuk keperluan biaya DOC, pakan, vaksin, dan obat-obatan. Dari pemeliharaan 12.000 ekor, peternak memperoleh keuntungan bersih sebesar 6.646.866 dengan rentabilitas pribadi sebesar 357,36%. Bahasan yang keempat yaitu tentang kemitraan ayam pedaging di Amerika Serikat. Perkembangan sistem kontrak pada tahun 1930, hubungan antar lini vertikal pada industri ayam daging jadi semakin dekat. Pada tahun 1933, kontrak produksi ayam daging pertama ditandatangani. Pada tahun 1950, 95% peternak ayam daging masih beternak secara mandiri. Pada tahun 1945, peternak mandiri menguasai 10% dari total produksi, sedangkan 88% produksi dengan sistem kontrak dan 2% diproduksi oleh perusahaan terintegrasi. Dan sekarang 92% usaha ayam daging dijalankan dengan sistem kontrak produksi.
Macam-macam kontrak, ada beberapa jenis macam kontrak. Yang pertama yaitu open account, yang kedua foreign enterprise, yang ketiga flat fee, yang keempat share contract, yang kelima fit conversion, dan yang terakhir combination. Pokok bahasan yang terakhir yaitu tentang serba-serbi kemitraan usaha ayam ras. Filosofi kemitraan yang pertama yaitu keadilan, di mana menuntut kedudukan yang setara antara perusahaan dengan peternak rakyat secara serta menghasilkan mufakat. Yang kedua, keuntungan, keselamatan, ketahanan, dan kesejahteraan menuntut adanya keahlian dan penguasaan teknologi. Dan yang terakhir, etika, di mana sikap dan niat baik dari kedua belah pihak. Langkah-langkah kemitraan. Yang pertama, menghitung permintaan penawaran diuji ukuran budidaya peternak. Yang kedua, menetapkan daerah-daerah sentra produksi ayam ras. Yang ketiga, produsen sapronak tidak akan mengadakan penyaluran sapronak kepada perusahaan pedagang sapronak yang tidak melakukan kemitraan. Yang keempat, perusahaan peternakan dan perusahaan di bidang peternak akan menyiapkan sarana pengolahan sesuai pasal 9 ayat 1 dan 2 SK Mentan nomor 472 tahun 1996. Yang kelima, pelaksanaan pengawasan kemitraan menggunakan dana pemerintah dan dana lain dari industri menggunakan. Dan yang terakhir, sanksi bagi pelanggaran ketentuan SK Mentan nomor 472 tahun 1996 dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada. Menurut Dr. Yusmisat Yusja, terdapat dua asas pokok bagi kemitraan, yaitu yang pertama, memanfaatkan keunggulan komparatif seluas-luasnya, kedua, menciptakan produksi dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan mutu barang yang dihasilkan memenuhi mutu dan selera konsumen, sehingga harus ditempuh menggunakan 3 langkah strategis. Yang pertama, incaran harus dibangun dalam satu unit industri yang terintegrasi secara vertikal dari hulu sampai hilir. Dua, menetapkan batas minimum usaha rakyat di samping batas minimum. Dan yang terakhir, swasembada bahan baku pakan dan memanfaatkan produk pertanian yang ada di dalam negeri. Menurut Prof. Bungaran Saragih, terdapat 3 bentuk integrasi vertikal agribisnis ayam. Yang pertama, integrasi vertikal dengan pemilik tunggal atau grup. Yang kedua, integrasi vertikal agribisnis ayam ras dengan pemilik saham bersama atau usaha patungan. Yang ketiga, integrasi vertikal agribisnis ayam ras dengan koperasi agribisnis ayam ras. Menurut Prof. Soeharto Prawirakusumo, kemitraan itu fleksibel. Artinya adalah kemitraan yang terbaik adalah di mana plasma menerima risiko terkecil. Konsep kemitraan adalah win-win solution di mana semua harus diperhitungkan untuk ruginya. Kerjasama harus tertulis dan disepakati bersama, dan dalam kurun waktu tertentu dievaluasi kembali karena komunitas penugasan masih fluktuatif. Kiprah inti pada PT Sumber Subur Mas, selain fasilitas kredit senilai 200 juta dari BCA Peternak juga memperoleh berbagai fasilitas mulai dari kandang sampai dengan rumah tinggal, kantor, dan lainnya. Pada PT Cimendawa, peternak yang menjalin kemitraan dengan grup Cimendawa memperoleh keuntungan 5,5% yang berasal dari keseluruhan biaya produksi yang telah dikeluarkan. Pada PT Nusantara Unggah Jaya, peternak memelihara 2.500 ekor pelihara selama 35 hari dengan mencapai berat 1,5 kg dengan persentase kematian 5%, FCR sebesar 1.725 dan konsumsi pakan sebesar 2,67 kg per ekor, maka keuntungannya diperoleh peternak sebesar 295 per kilogram. Evaluasi lapangan. Di Jawa Barat, pola kerjasama yang dikembangkan adalah pola bagi hasil dengan 7 kesepakatan. Di Sumatera Utara, pelaksanaan kemitraan belum menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Ini terlihat dari masih kecilnya jumlah plasma yang terlibat, baru sebesar 159 peternak yang terangkul dalam kemitraan. Sedangkan di Jawa Timur, kemitraan yang dikelindingkan masih manis di bibir tetapi pahit ditelan. Program kemitraan malah sering dijadikan komoditi oleh banyak perusahaan yang tujuan untuk mengkeruk kredit dari bank. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.